Oke, langsung saja kita bahas materi tentang materi ruang ya teman-teman, atau tata ruang ataupun spasial. Rencana Langsung kita bahas ke soal yang pertama. Rencana tata ruang wilayah nasional menjadi pedoman untuk penyusunan titik-titik ARPJN, BRPJMN, CRKP, DA dan B benar, A, B dan C benar. Ini semuanya benar gitu. Silakan untuk teman-teman menjawab terlebih dahulu. Ya, 1, 2, 3 jawabannya adalah yang D ya teman-teman. A dan B ini benar. Jadi rencana tata ruang wilayah nasional menjadi pedoman untuk penyusunan RPJN dan RPJMN. Oke, next soal berikutnya. Jangka waktu pelaksanaan rencana tata ruang wilayah nasional adalah berapa tahun? A. 10 tahun, B. 15 tahun, C. 20 tahun, D. 25 tahun, atau E. 100 tahun. Ini nggak ada E nya ya teman-teman. Silakan teman-teman untuk menjawab terlebih dahulu. Yang I dan jawabannya adalah yang C ya teman-teman, 20 tahun. Ya, itu udah jangka waktu pelaksanaan rencana tata ruang wilayah nasional. Oke, next soal berikutnya. Dalam pelaksanaannya, rencana tata ruang wilayah nasional dapat ditinjau kembali. Nah, dari 20 tahun itu dapat ditinjau kembali titik-titik dalam 5 tahun berapa kali? Nah, silakan teman-teman untuk menjawab terlebih dahulu. Silakan pilihan jawabannya adalah A 1 kali, B 2 kali, C 3 kali, D 4 kali, atau E 5 kali. Dan jawabannya adalah 1 kali dalam 5 tahun yang A ya teman-teman. Jadi dalam pelaksanaannya tata ruang wilayah nasional dapat ditinjau kembali dalam 1 kali 5 tahun ya kan, dalam 5 tahun. Jadi dalam 20 tahun itu ada 4 kali tinjauan kembali. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit titik-titik persen, berapa persen nih? Dan luas wilayah kota ini ya, bukan dan ya. Yang A adalah 10, yang B adalah 20, yang C adalah 30, yang D 40, yang E 50. 50% di sini ya. Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikitnya berapa persen teman-teman? Ya, jawabannya adalah C ya teman-teman. 30% untuk wilayah kota tersendiri. Ini paling sedikit 30% dari luas wilayah kota gitu. Jadi kalau luas wilayah kotanya sebanyak, misalkan 90 meter 9 km persegi, 90 km persegi, berarti untuk ruang terbuka hijaunya minimal ada 30%, yaitu 30 km persegi. Oke, next kita ke soal berikutnya. Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah. Nah, ini bukan wilayah kota ini teman-teman ya. Mungkin maksudnya kabupaten ya. Itu berapa persen? Silahkan teman-teman untuk bisa menjawab. Yang oke, saya kasih jawabannya deh. Jawabannya itu 20% ya teman-teman. Itu termasuk ruang terbuka hijau pada wilayah apa nih? Apakah kota, apakah kabupaten, atau apakah provinsi? Silakan teman-teman untuk menjawab. Ini menjadi soal teka-teki ya teman-teman. Nanti saya akan susulkan jawabannya di kolom komen aja. Oke, next soal berikutnya. 16. Insentif yang diberikan karena pemanfaatan ruang sesuai dengan RT RW berupa kecuali A. Keringanan pajak, B. Royalti, C. Pembangunan dan pengadaan infrastruktur, D. Kemudahan prosedur perizinan, E. Pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta, dan Pemda. Nah, insentif yang diberikan karena pemanfaatan ruang sesuai dengan RT RW berupa apa? Kecuali ini berarti yang tidak termasuk insentif yang diberikan karena pemanfaatan ruang, ya kan?
Keringanan pajak ya, dia kecuali royalti ini bukan termasuk ya. Jawabannya adalah B ya teman-teman, royalti. Oke, next soal berikutnya. Sanksi yang diberikan kepada perorangan akibat melanggar pemanfaatan ruang sesuai ketentuan adalah sebagai berikut kecuali A. Peningkatan lisan. Ini bukan peningkatan, mungkin peringatan ya, peringatan lisan teman-teman ya. Yang B. Ada pencabutan dan pembatalan izin. C. Penghentian sementara kegiatan dan pelayanan umum. D. Penutupan lokasi dan pembongkaran bangunan ya. E. Denda administratif ya. Ini sanksi-sanksi yang diberikan ketika ada pelanggaran pemanfaatan ruang ya kan teman-teman. Tapi kecuali ya teman-teman, ini berarti yang bukan termasuk sanksi. Silakan teman-teman untuk menjawab terlebih dahulu, dan jawabannya adalah yang A ya teman-teman. Peringatan secara lisan itu bukan termasuk sanksi ya. Sanksi yang sudah termasuk sanksi itu pencabutan pembatalan izin, penghentian sementara, penutupan lokasi, pembongkaran bangunan, dan denda administratif. Itulah sanksinya. Jadi nggak bisa main-main ya teman-teman tentang aturan tata ruang ini. Oke, next langsung ke soal berikutnya. Berikut merupakan perbandingan yang benar mengenai strategi untuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk kawasan berfungsi lindung, yaitu A. Persentase luasan kawasan berfungsi lindung di Pulau Sumatera lebih besar dibanding luasan berfungsi lindung di Pulau Kalimantan. B. Persentase luasan kawasan berfungsi lindung di Pulau Sulawesi sama dengan luasan berfungsi lindung di Kepulauan Maluku. C. Persentase luasan berfungsi lindung di Pulau Papua menempati peringkat kedua terbesar. D. Persentase luasan berfungsi lindungi Kepulauan Nusa Tenggara lebih kecil dan luasan berfungsi lindung di Pulau Jawa Bali dari luas ini ya. E. Persentase luasan berfungsi lindung di Pulau Kalimantan lebih kecil dari luasan berfungsi lindung di Pulau Papua. Nah, untuk jawaban soal ini kita harus tentunya tahu berapa dari masing-masing kepulauan, ya kan? Dan jawaban untuk soal yang ini adalah jawabannya yang E ya teman-teman. Persentase luasan berfungsi lindung di Pulau Kalimantan lebih kecil luasan berfungsi lindung di Pulau Papua karena fungsi lindung di Pulau Papua itu lebih besar dari Pulau